Selamat pagi semuanya. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara meng-compile atau merunning program di dalam CPU simulator. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Niputu Tiara dengan NPM 2115061006 dari kelas PSTIB. Baik, langsung saja. Jadi, seperti yang kita lihat di sini adalah tampilan utama dari software CPU simulator. Nah, CPU simulator ini digunakan untuk mensimulasikan bagaimana cara kerja dari CPU itu sendiri. Baik, di sini dapat kita lihat, nah di bagian sini terdapat CPU instruction view, di mana nanti di sini akan muncul instruksi-instruksi yang dilakukan CPU untuk menjalankan program yang kita masukkan ke dalam CPU tersebut. Nah, kemudian di sini ada program list view, di mana di program list view ini nanti di sini akan ditampilkan daftar program yang sedang dijalankan. Lalu di sini ada special CPU registers, dan di sini ada program stack view. Lalu di sini ada general purpose CPU register yang berisi dari register dari CPU tersebut. Nah, kemudian di bawah sini terdapat program. Di sini kita bisa membuat new program dan sebagainya. Lalu di sini ada program control, di mana kita bisa nge-run atau men-stop dari program tersebut. Nah, di sini juga terdapat beberapa advance atau fitur unggulan dari CPU compiler, di mana kita dapat mengcompile kode program yang sudah kita miliki, kemudian kita bisa melihat input-outputnya, dan juga kita dapat melakukan OS simulator. Nah, di sini ada pun percobaan yang akan saya lakukan itu mengenai proses dan treat, di mana tujuan percobaan ini adalah dapat memahami penggunaan dan penerapan dari treat, kemudian menulis kode sumber yang membuat treat, lalu dapat menampilkan daftar proses atau treat, serta pohon prosesnya, lalu memodifikasi kode sumber, kemudian memahami bagaimana treat-treat berbagi sumber daya dari proses induk, kalau memahami tahapan dalam suatu proses, serta memahami konsep transisi keadaan proses atau proses state. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi langkah pertama kita akan masuk ke compiler. Nah, di mana pada compiler ini di sini kita akan menuliskan kode program yang akan kita import atau kita masukkan ke dalam CPU. Di sini saya sudah menuliskan 2 kode program. Mungkin di sini kita bisa mencoba kode 1 terlebih dahulu. Pertama, kita bisa load kode program yang sudah kita save di dalam device ke dalam CPU simulator. Nah, di sini adalah program yang sudah saya tuliskan. Nah, di mana dari kode program ini kita bisa lihat, di sini kita akan melihat output yang dihasilkan itu adalah output dari thread 2 dan juga integer main, di mana thread 2 ini berisi tulisan atau output in thread 2. Nah, untuk bagaimana cara menjalankan program ini di dalam CPU simulator, jadi yang pertama, kita perlu mengcompile kode program ini. Nah, yang berikut ini adalah proses compile dari kode program yang sudah kita masukkan tadi. Setelah compile selesai, nah di sini akan muncul CPU instruction-nya, kemudian binary code, line, dan juga comments-nya. Kemudian, setelah di-compile, kita akan load in memory dari kode program ini. Jadi kita klik load in memory. Nah, kemudian nanti akan muncul tulisan kode successfully loaded in memory. Nah, setelah sudah sukses meload program ke dalam memori, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam US simulatornya. Nah, di sini kita bisa melihat terdapat running proses, di mana di dalam running proses view ini akan ditampilkan proses-proses yang sedang berjalan. Kemudian untuk ready proses, ini akan ditampilkan nantinya proses-proses yang ready atau siap untuk dijalankan. Lalu untuk waiting processes ini berisikan daftar-daftar proses yang sedang menunggu untuk di-running. Baik, ya, kemudian kita langsung create new process aja. Nah, di sini kita create new process. Nah, create new process ini akan memindahkan dari thread program name thread test 1 ini ke dalam ready process, di mana berarti program thread test 1 ini siap untuk diproses. Lalu kita akan menggunakan run robin, di mana kecepatannya itu 10 ticks, dan kecepatannya maksimum. Baik, semua sudah. Lalu di sini kita kembali lagi ke input output. Nah, di sini akan ditampilkan nanti setelah kita start
program tadi yang sudah masuk dalam list ready process, nanti di sini outputnya akan muncul di sini. Nah, di sini kita akan membuat outputnya menjadi stay on top. Nah, seperti ini. Baik, langsung kita masuk ke UI Simulator yang tadi. Nah, di sini sudah siap semua, kita langsung start. Nah, di sini terlihat ketika ready proses, dia akan bergerak ke running proses, kemudian baik lagi ke ready, di mana setelah dia siap, maka dia akan jalankan, kemudian selesai dia akan siap lagi untuk jalankan. Bisa melihat outputnya, di sini di input output. Nah, inilah output yang dihasilkan dari program yang tadi saya importkan atau saya masukkan ke dalam CPU Simulator 2. Nah, baik di sini juga kita dapat melihat tree atau pohon. Nah, proses listnya, ini proses listnya. Jadi di proses list ini nanti kita dapat melihat bagaimana proses dari thread yang kita jalankan atau dari program kita jalankan, di mana ketika test ready, kemudian P1T0 ini akan running dan begitu seterusnya. Lalu untuk ini, ketika test ready, maka P1T0 yang running dan terus menerus dilakukan. Nah, itu adalah contoh dari cara menjalankan kode program di dalam CPU Simulator, di mana tadi kita coba kode program 1. Nah, di sini saya punya 2 kode program yang akan kita coba setelah ini. Mungkin ini bisa langsung saja kita stop. Nah, kita stop dulu. Kemudian di sini running process kita kill. Kita hentikan secara paksa, seperti itu. Kemudian ready prosesnya kita clear. Nah, sudah. Kemudian kita masuk ke compiler lagi. Nah, di sini untuk membuat source code baru, kita bisa klik new. Nah, di sini kita bisa mengetikkan kode kita yang akan kita running lagi. Namun karena di sini saya sudah menyiapkan kode program yang kedua, jadi kita langsung load aja. Nah, ini adalah kode program yang kedua. Di sini bisa kita open. Nah, maka secara otomatis akan muncul kode program yang sudah kita tuliskan. Nah, kemudian misalkan di sini kita tidak ingin ada kode program ini, non-name ini, kita bisa clear. Di sini kita bisa clear dari kode program yang kita miliki. Oh, maaf, untuk clear ini untuk menghapus. Jadi misalkan di sini saya menuliskan write and bahkan Pak, saya tidak ingin menghapus isi ini, berarti kita bisa clear ini semua yang ada di dalamnya akan dihapus. Nah, kalau untuk menutup halaman kode ini kita bisa close aja. Nah, di sini kita akan ditanyakan apakah ingin menyimpan non-name, di sini no. Nah, maka non-name ini akan hilang dan tinggal kode program 1 dan kode program 2. Nah, di sini saya punya kode program 2. Secara kasat mata mungkin tidak terlalu terlihat perbedaannya, tapi di sini kita bisa lihat. Nah, perbedaannya di paling bawah ini. Di mana apabila tadi kita call thread 2, write ln in main, jadi nanti 2 output, yaitu in main dan thread 2. Nah, di sini akan diminta kita untuk menampilkan call thread 2, write ln in main, dan juga memanggil isi dari variabel S1 dan juga S2. Langsung saja mungkin kita bisa coba. Nah, di sini kita compile dulu. Nah, di sini kita compile. Nah, ini adalah proses compile dari kodenya. Apabila sudah selesai, sama seperti kode program sebelumnya, kita harus load in memory. Nah, di sini ketika selesai ini akan tampil CPU instruction-nya. Nah, di sini ada CPU instruction, ada binary code-nya, line, dan juga ada comments-nya. Langsung saja kita load in memory. Nah, di sini sudah ada konfirmasi bahwa kode sudah sukses di dalam memori. Nah, di sini menandakan bahwa CPU yang sebelumnya bekerja tadi waktunya adalah sekian. Kemudian kita langsung ke US simulatornya. Nah, di sini kan ada tadi kan thread test 1, nah sekarang thread test 2. Di mana program yang tadi sudah kita buat dimasukkan ke dalam thread test 2. Untuk memindahkan yang sudah diproses seperti program pertama tadi, ya kita harus create new process. Nah, di sini akan muncul bahwa program thread test 2 itu sudah masuk ke dalam status ready proses atau ready untuk dijalankan. Kemudian untuk waktu slice 10 detik sama seperti kode program satu tadi, lalu kecepatannya juga maksimum. Baik, sudah semua. Nah, untuk input outputnya, nah di sini adalah input output dari kode program yang pertama tadi.
Jadi di sini tidak saya clear. Kalau ingin dihapus, di sini kita bisa klik clear, tapi saya tidak ingin menghapus ini. Nah, jadi langsung saja kita start ya. Sudah siap, kita start. Nah, di sini muncul error 3000, di mana bad data type tag 0 at page 0 offset 6. Nah, di mana error ini akan muncul ketika ada kesalahan dalam penulisan kode program. Oke, perlu kita klik OK. Nah, maka langsung program ini berhenti, dia tidak bergerak. Tadi kan bergerak dari ready process ke running. Nah, seperti itu. Nah, jadi mereka ready, running, kemudian apabila sudah running, mereka sudah selesai. Kalau tadi kan kita loop, kok ini enggak. Seperti itu. Nah, setelah itu, kita akan lihat. Nah, output yang dihasilkan adalah integer main. Sedangkan tadi dari kode program kita lihat bahwa seharusnya yang muncul adalah integer main in main, kemudian berdasarkan kode program ini in main, lalu thread 2 di mana akan muncul in thread 2, lalu S1 dan juga variabel S1 dan variabel S2 yang berisi hello 1 dan hello 2. Nah, berarti bisa dilihat bahwa error ini terjadi di bagian kode program yang akan menampilkan variabel S1 dan S2 ini. Nah, karena error, jadi yang ditampilkan hanya in main saja untuk outputnya, seperti itu. Lalu dari percobaan yang tadi sudah kita lakukan, itu kita bisa lihat bahwa di antara dua kode ini, salah satunya itu merupakan single thread dan yang lainnya adalah multi thread. Nah, kalau di sini menurut pendapat saya, apabila kita lihat, yang merupakan multi thread itu adalah kode 2, di mana dalam satu proses itu ada 2 thread yang dijalankan. Sedangkan dalam kode 1 ini menurut saya merupakan thread single thread. Maksud saya single thread, di mana dalam satu proses itu yang dijalankan hanya satu thread saja, seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan saya. Nah, apabila ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Nanti kita akan berdiskusi bersama melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.